Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvendra Domes DG Revolundo dengan NIM 142. Mohon izin untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah terkait para definisi dan juga pendapat dari para ahli terkait viktimologi. Di sini saya akan memaparkan tiga pemikiran daripada tokoh-tokoh di dalam ilmu viktimologi. Salah satunya adalah yang pertama Benjamin Mendelssohn ataupun Bapak Viktimologi. Ia mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan termasuk hubungan antara korban dan juga pelaku serta peran korban dalam situasi kriminal. Yang kedua ada Hans von Hentig yang dimana fokus kepada karakteristik korban yang dinilai usia, gender, status dan juga mental, yang kemudian berkontribusi terhadap menjadi sasaran kejahatan, yang dimana dia melihat bahwa terkadang korban juga bisa menjadi faktor penyebab ataupun victim perception. Yang ketiga ada Stephen Schaeffer yang menekankan pada tanggung jawab fungsional korban, yaitu sejauh mana korban turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Nah, pada intinya viktimologi ini berfokus daripada tidak hanya pelaku saja, tapi juga bisa kepada korban, kondisi dan juga pengalaman daripada sang pelaku. Nah, selanjutnya adalah apa sih tujuan daripada viktimologi? Yang pertama adalah untuk memahami mengapa seseorang menjadi korban. Yang kedua, mengembangkan strategi pencegahan kejahatan dengan memahami kerentanan korban. Yang ketiga itu adalah melindungi hak-hak dan juga martabat korban dalam proses peradilan. Dan yang keempat adalah mendorong kebijakan yang berpusat kepada pemulihan korban atau restoratif justice, bukan hanya menghukum pelaku. Lalu hubungan viktimologi dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama adalah viktimologi dengan kriminologi sebagai saudara kandung. Jika kriminologi ini fokus kepada pelaku, motif dan juga kontrol sosial, maka viktimologi ini berfokus kepada pihak yang menerima dampaknya, yaitu korban. Yang kedua adalah hukum pidana, yang mana viktimologi mempengaruhi hukum pidana dengan mendorong pengakuan terhadap hak-hak korban dan juga proses peradilan, seperti hak untuk didengar, hak atas restitusi dan juga hak untuk dilindungi. Yang ketiga adalah sosiologi, yang mana faktor sosial seperti kemiskinan, lingkungan dan juga budaya dapat mempengaruhi kerentanan seseorang menjadi korban. Lalu bagaimana perkembangan daripada ilmu viktimologi ini? Ini fase pertama viktimologi hanya memfokuskan kepada korban kejahatan seperti yang dilakukan oleh Hans von Hentig. Namun pada fase yang kedua ini, viktimologi mulai meluas ke korban kecelakaan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Mendelssohn. Lalu fase ketiga yang dimulai pada tahun 1970-an mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan juga hak-hak asasi manusia. Yang mana perubahan terbesar dalam perkembangan viktimologi ini terjadi pada tahun 1977 dengan didirikannya World Society of Victimology ataupun WSV oleh Sacklander dan juga Drapkin. Kongres di Milan pada tahun 1985 menghasilkan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Lalu perkembangan viktimologi berlanjut pada tahun 1960-an dan juga 70-an ketika gerakan hak-hak korban mulai muncul di berbagai belahan dunia, mendorong peneliti dan juga membuat kebijakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan juga hak korban dalam proses peradilan. Pada periode ini, viktimologi diakui sebagai disiplin ilmu mandiri agar berfokus kepada penelitian empiris tentang pengalaman korban, dampak psikologi kejahatan dan juga perlunya sistem dukungan untuk korban. Pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi deklarasi tentang dasar-dasar keadilan bagi korban kejahatan dan juga penyalahgunaan kekuasaan.
yang dimana semakin memperkuat legitimasi viktimologi sebagai bidang studi yang penting dalam kajian kejahatan. Kini viktimologi terus berkembang dengan berbagai pendekatan dan metodologi, termasuk studi interdisipliner yang melibatkan psikologi, sosial, dan juga hukum untuk memahami lebih baik dinamika antara korban, pelaku, dan juga masyarakat, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan. Lalu, pengimplementasian viktimologi dalam sistem hukum di Indonesia ini adalah salah satu bentuk dengan perkembangan pemahaman akan pentingnya peran korban dalam proses penegakan hukum, yang dimana pendekatan viktimologis mulai diintegrasikan ke dalam berbagai aspek sistem hukum, termasuk dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, dan juga praktik peradilan. Salah satu contoh konkret penerapan viktimologi adalah melalui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban, yang mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan juga kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindak kriminal. Di samping itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan juga kejaksaan mulai mengembangkan program-program yang berfokus kepada pemulihan korban, termasuk layanan konseling, dukungan psikologis, dan juga fasilitas rehabilitasi. Selain itu juga pengimplementasian prinsip-prinsip viktimologi juga tercermin dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai cara berinteraksi dengan korban, yang dimana pendekatan sensitif terhadap trauma diharapkan dapat mengurangi stigma dan memperbaiki pengalaman korban dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara pelaku dan juga korban, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan juga inklusif, yang mampu mendukung korban kejahatan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikianlah penerapan viktimologi dalam sistem hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan juga manusiawi, di mana hak-hak korban itu tetap diakui dan juga dihormati, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan dalam mengawal tersebut, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Lalu menuju restoratif justice saat ini dan juga masa depan, ini mana mulai diterapkannya konsep keadilan restoratif atau restoratif justice dalam beberapa kasus, terutama di tingkat kepolisian dan juga kejaksaan, di mana konsep ini mempertemukan pelaku, korban, dan juga masyarakat untuk menyelesaikan konflik, berfokus kepada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. Lalu Peraturan Mahkamah Agung ataupun Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum juga menekankan pendekatan yang sensitif terhadap korban, yang mana rancangan KUHP baru juga telah mengadopsi lebih banyak prinsip-prinsip perlindungan korban. Maka viktimologi telah mengubah paradigma sistem hukum dari yang hanya berfokus kepada pelaku menjadi makin berpusat kepada korban. Di Indonesia, perjalanannya dimulai dari ketiadaan pengakuan menuju penguatan hak korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang dimana perkembangan ini belum selesai. Tantangannya juga ke depan masih memastikan pengimplementasian yang merata dan juga efektif di seluruh lapisan penegak hukum, serta harus mendorong pendekatan pemulihan bagi korban kejahatan. Nah, di dalam juga konsolidasi perluasan perundang-undangan pun juga pengakuan awal pasca reformasi juga itu banyak terjadi di dalam perkembangan viktimologi. Salah satunya adalah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga ataupun KDRT. Terus juga di tahun 2000-an sekarang ada perlindungan saksi dan juga LPSK yang memberikan hak konkret kepada korban. Demikianlah penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.